Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita akan bahas tentang hikmah selanjutnya. Jalla Rabbuna an yu'amilahul abdu nakdan fayujazihi nasi'atan. Maha suci bagi Allah jikalau hamba bermuamalah dengan Allah dalam keadaan kontan, lalu kemudian Allah membayarnya dengan hutang. Enggak. Kalau kontan ya kontan juga, kalau hutang ya hutang juga. Itu standarnya. Tapi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Ya, jadi Allah Ta'ala lebih cepat untuk membalasnya. Jadi jangan khawatir bahwasanya balasan Allah itu pasti akan kita terima. Sebagaimana Allah Ta'ala firman melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa selalu saya katakan begitu? Karena kalau sudah Allah berbicara atau Nabi Muhammad yang bersabda itu satu, ya. Karena Nabi SAW telah disifatkan yang semacam itu di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala abadikan sifatnya. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi seperti wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Asalkan hadisnya itu sahih, ya. Di antaranya adalah innal birra la yabla waz dzamba la yunsa wad dayyan la yamut fa'al masyita fakama tadinu sudah. Ya, namanya kebaikan tidak mungkin sirna. Ya, namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Ya, namanya zat yang maha menuntut balas selalu ada, mengawasi dan mawas diri. Kalau kamu sudah tahu 3 hal itu, silahkan lakukan apa saja. Tapi ingat, sebagaimana kamu lakukan sesuatu hal kepada Allah Ta'ala, Allah akan menganggapnya itu sebagai hutang. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, Allah hutang dengan kebahagiaan, kemudahan, kesejahteraan, mudahnya urusan dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan dosa, Allah berhutang kepada kita, dan hutang Allah pasti akan dibayar. Pasti akan dibayar. Hutang dengan kesusahan, kesedihan, kegalauan, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Nah, jadi pastikan bahwasanya muamalah kita itu akan dibalas kontan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita menantang kepada Allah Ta'ala atau meragukannya, ya, karena Allah Ta'ala itu pasti akan membalasnya cepat. Jadi siapa yang menantang Allah, cepat Allah akan balas tantangan itu. Jadi hati-hati. Kalau kita menantang kepada manusia, mungkin manusia itu nggak dengar, mungkin manusia itu diselimuri dengan masalahnya sehingga dia tidak ngah dan tidak faham. Tapi ketika Allah Ta'ala ditantang, walaupun dengan hatinya, hati-hati. Allah Ta'ala ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Itu berbahaya sekali gitu. Jadi berapa banyak orang yang sudah menantang Allah SWT, maka langsung Allah bayar kontan gitu. Jadi saat itu juga Allah akan buktikan kekuasaannya. Itu maksudnya di sini. Jazaa'ul mu'amalah la yahtasu bid-daril akhirah. Jadi ingat bahwasanya muamalah kita dengan Allah yang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala bahwasanya kita itu sudah bermuamalah bukan dengan manusia saja, tapi dengan Allah. Manusia itu cuma sebagai perantara dan medianya. Ingat tidak bagaimana nanti kita di dalam salah satu hadis qudsi Allah Ta'ala telah berfirman kepada kita semuanya, ya abdi ana maridun walam ta'udni, ya abdi ana jai'un walam tut'imni, ya abdi ana arin walam taksuni. Wahai hambaku, aku dalam keadaan telanjang, kamu tidak memakaikan aku pakaian. Wahai hambaku, aku dalam keadaan sakit, tapi engkau tidak menyambangi aku. Wahai hambaku, aku dalam keadaan lapar, tapi kamu tidak memberikan makan aku. Yang dijawab oleh hamba-hamba tersebut, kita semua menjawab, ya Rabb, bagaimana kami akan menjengukmu? Engkau adalah zat yang tidak pernah sakit, engkau yang menyembuhkan penyakit, dan engkau yang memberikan penyakit. Ya Rabb, bagaimana kami akan memberikan kau pakaian? Karena engkau yang memberikan pakaian kepada kami. Ya Rabb, bagaimana engkau kami berikan makan? Ya, karena engkau yang memberikan makan, engkau tidak pernah merasa lapar. Maka kemudian Allah Ta'ala menjawab, marido fulan walam ta'udhu. Marido abdi walam ta'udhu. Jadi hambaku, dia dalam keadaan sakit, kamu tidak menjenguknya. Jadi rubah-rubah, nanti hanya berubah lagi akhirnya. Jangan rubah-rubah. Kalau sudah enak, tidak usah dirubah. Itu terlalu keras, kecil lagi. Jangan dirubah, itu mengganggu mandat itu lah. Udah Ustaz dibilangkan dari awal, jangan pernah rubah. Kalau udah enak, udah biarin aja. Yang nggak dengar salah sendiri di belakang. Maju aja ke depan.
Apa ya? Jadi hamba itu berkata, ya Rabb, bagaimana itu mungkin itu akan terjadi gitu? Karena Engkau yang maha segala-galanya. Nah, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, telah sakit hambaku, kau tidak menyembuhnya. Telah lapar hambaku, kau tidak memberi makan dia. Telah telanjang, dia tidak punya pakaian, hambaku, kau tidak memberikan pakaian dia gitu. Jadi artinya muamalah kita itu bersama Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah akan membalasnya. Sedangkan pembalasan manusia itu tidak ada apa-apanya. Pembalasan Allah itulah yang sebenarnya. Kecilin lagi, yahunya itu besar itu, kecilin. Jangan dulu berubah itu, nggak enak dengarnya. Nah, jadi seperti itu. Baru bamaat harul haqqu ta'ala minhu li ba'di awliyah fi dunya an muzajan yahmiluhum 'ala al-ijtihad fil amal wa yatahaqqaquna bihi wujudu qubuliha fi kulli al-ahwal wa dzalika li 'azimi karamihi wa 'amimi fadlihi jalla wa 'ala. Nah, jadi bahkan ujian Allah Ta'ala kepada hambanya ini, Allah menampakkan sesuatu yang menurut manusia, itu sesuatu yang negatif. Ya, sesuatu yang negatif, gak pantas kepada seorang yang soleh. Atau ini sesuatu yang positif, gak pantas itu terjadi kepada seorang yang fasik. Tapi kenapa bisa terjadi? Nah, jadi kita gak tahu apa dibalik kejadian itu. Nah, ternyata dibalik kejadian itu ada sesuatu yang disimpan Allah Ta'ala. Sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Ta'ala di dalam kejadian-kejadian sebelumnya. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang termulia, manusia yang paling spesial, yang karenanya Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan bumi dan langit, Allah ciptakan surga dan neraka, Allah ciptakan semua alam semesta. Sehingga malaikat semuanya tahu itu. Makhluk paling mulia itu adalah Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi SAW berada di dalam kandungan ibunya 3 bulan, ayahnya diambil nyawanya. Komplain semuanya. Karena apa? Karena mereka cinta pada Nabi Muhammad semuanya. Sebelum lahir mereka sudah cinta pada Nabi Muhammad. Karena mereka tahu kalau cinta pada Nabi Muhammad, maka mereka akan cinta oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka sangat tahu itu. Sehingga komplain pada, ya Rabb, ayah daripada kekasihmu, kau ambil nyawanya. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la. Nah, di situ loh jawabannya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Silahkan kamu katakan, kok bisa ya, kok bisa. Jangan bilang kok bisa. Gak ada yang lebih sayang kepada kita daripada Allah, gak ada. Cuma Allah memberikan yang semacam itu karena suatu hikmah. Kita gak tahu. Jangan diukur hikmahnya Allah dengan ilmu kita yang begitu sempit, terbatas gitu. Tapi kembalikan pada Allah. Makanya sebaik-baik solusi yang terjadi pada kita maupun orang lain, yang terkait dengan kita maupun orang lain, itu adalah pasrah dan tawakal kepada Allah. Udah pasrah kepada Allah. Nanti gak bisa mikirkan anak gak nutuk saat gak nutuk. Udah gak nutuk, serahkan Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang menakdirkan. Kamu sama Allah lebih sayang mana sama dia? Lebih sayang Allah. Ya sudah, serahkan Allah. Allah lebih tahu. Allah yang menakdirkan. Allah zatnya maha profesional. Itu artinya wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Udah kembalikan kepada Allah Ta'ala. Enjoy aja. Gak usah diperberat. Gak usah pikirkan sesuatu yang gak harusnya dipikirkan. Jadi akhirnya kacau kamu. Jadi stres akhirnya ya. Karena apa? Gak harus dipikirkan. Siapa yang nyuruh? Kamu harus memikirkan setiap kejadian yang kamu lihat, yang kamu saksikan, yang kamu dengar. Ada hadisnya? Ada hadisnya. Makanya yang ada itu adalah perkataan Allah Haddad, man balan nas mata. Orang yang mempedulikan setiap kata orang, akhirnya matinya sumpek. Serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Allah punya hikmah di situ. Kenapa begini? Kenapa begitu? Mungkin ini ujian bagi fulan, mungkin ujian bagi dia, mungkin ujian bagi anak. Semuanya kayak begitu. Husnudon pada Allah, husnudon pada manusia. Jadi yang pasti adalah orang yang sabar menjalani apa yang ditentukan Allah, yang disengaja. Gak ada yang gak disengaja sama Allah Ta'ala, semua disengaja. Wajah kamu cantik ataupun gak cantik atau setengah cantik, Allah yang berkehendak kan? Terima. Hidung kamu pesek, gak pesek, atau mancung atau setengah mancung, itu Allah kan berkehendak, terima. Nah, tapi jangan kamu katakan Ustaz anak ngantuk, Ustaz. Nah, berarti Allah yang berkehendak itu ya, ente sendiri yang berkehendak itu. Jangan terima, itu lawan. Nah, bagi tempat semacam ini ngantuk itu tanda-tanda munafik itu namanya itu. Atau kurang vitaminnya atau banyak masalahnya gitu. Sial loh. Nah, harus dilawan. La turil adiqatu zulan, jangan kamu tampakkan bagi musuh, bagi teman.
bagi sahabat, jangan tampakkan kekurangan kita. Jadi kalau ada kekurangan kita tutupi. Jadi jangan tampakkan semacam itu. Tapi sesuatu yang kita tidak bisa dengan ikhtiar kita, jangan kamu paksakan untuk memikirkan bagaimana solusinya. Itu semuanya di tangan Allah, serahkan pada Allah. Dan nggak usah dipaksain gitu. Kenapa ya wajah saya ini kirut-kirut, sudah umur 60 masih tanya kenapa? Umur 60 ya sudah kirut-kirut sudah. Kenapa bibir saya kok 2 tambah tua tambah 2 ya? Udah tua. Nah, terus mau gimana? Semuanya sudah organ sudah lemah gitu. Ya udah tidak usah dipikirkan, sampai dipikirkan tambah banyak ubannya, tambah banyak gigi yang lepas. Ngerti ya? Jadi ya sesuatu yang nggak perlu dipikirkan nggak usah dipikirkan. Tapi sesuatu yang bisa kita usahakan dan kita upayakan silahkan diusahakan, diupayakan. Tapi yang sesuatu yang nggak usah diusahakan. Jadi jangan masuk ke ranahnya Allah. Jangan masuk kepada ranahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah menyatakan itu. Rasanya ada dalam Quran. Ada. Allah Ta'ala firman, la yukallifullahu nafsan illa. Kalian nggak mampu. Terkait sama kalian sendiri nggak mampu. Ente pengen kurus kan? Tapi sekarang nggak kurus berapa tahun udah. Nah, itu aja nggak mampu. Apalagi yang lainnya mau ngurusi. Kenapa sih fulan gini? Kenapa coba? Itu dulu kemampuan ente, serahkan sama Allah, minta sama Allah, doa ya Allah, ini fulan begini-begini ya Allah, anak pengen jodoh, anak kena, gitu aja udah, serahkan pada Allah, pasrah pada Allah. Itu sendiri urusan itu sendiri nggak kelam, sampai sekarang nggak selesai. Dibikin PR, kasih tahu sama gurunya nggak ngerti juga, heran. Nah, itu urusan ente, nggak kelar, apalagi urusan orang lain. Jadi nggak usah paksain, ya. Jadi waktu ini terus berlalu, ya. Jadi jangan urusi diri kita sendiri dulu. Urusi diri kita sendiri. Urusan orang lain selama kita bisa bantu, kita bantu sekedarnya. Setelahnya, selebihnya, selepas itu kita serahkan pada Allah. Kayak fatakallah. Waqul hasbiyallah. Itu aja. Waqul hasbiyallah. Alladzi la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu aja sudah. Jadi enggak usah dipaksain. Jadi kita tahu jawabannya, harus kita begini, nggak usah gitu. Udah serahkan pada Allah Ta'ala gitu. Kok bisa ya anaknya baik tapi dia kayak begitu? Nggak bisa gitu. Ambil satu contoh nih, Imam Bukhari. Ustaz waktu dengar ceritanya itu, Ustaz sampai neteskan air mata, nangis, sedih banget itu. Imam Bukhari yang kita baca di bulan Rajab ini, hadis Bukharinya, hadis paling kuat, hadis paling sahih. Tapi lihat bagaimana di akhir umurnya dia itu mubtala. Dia diuji Allah Ta'ala dengan ujian yang sangat berat. Di mana gara-garanya dia itu dipanggil oleh raja, dikirim utusan oleh raja kepadanya untuk dia datang ke istana mengajari anak-anaknya. Maka dia bilang kalau memang anak-anaknya mau belajar sudah datang ke rumah. Ngapain saya datang ke istana? Al ilmu ya'ti wala yu'ta. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, jangan mendatangi. Kalau ingin kamu dapat ilmu, ya kamu datang. Bukan kamu yang didatangi, tapi kamu datang kepada orang yang punya ilmu. Gitu. Marah raja itu. Sehingga apa? Saat itu juga diperintahkan untuk keluar dari rumahnya, diusir dari rumahnya. Rumahnya sendiri, dia bangun sendiri, bukan raja yang bangun, tapi dia sendiri yang bangun. Sehingga dia bilang, tunggu, saya besok aku rapikan dulu kitab-kitabku. Nggak boleh, harus keluar juga, sekarang juga. Dengan didorong-dorong, didesak-desak dan sebagainya. Ini Imam Bukhari, muridnya nggak bisa apa-apa. Dibalik di depannya kekuasaan, mau bilang apa dia? Mau dibunuh juga, hanya dia pelan, ya biarin dia keluar. Dia keluar. Begitu saat dia keluar ke Samarkand, ketika mendengar bahwasanya Imam Bukhari mau datang ke Samarkandi, maka mereka semuanya keluar menyambut Imam Bukhari. Di sana baru 3 hari sudah diusir lagi oleh penguasa di sana. Lalu pulang lagi ke suatu tempat, hanya begitu juga sampai akhirnya pergi ke kerabatnya. Baru dia masuk, diikuti oleh tentara juga, suruh keluar juga, dan itu kebetulan pas malam Lebaran Idul Fitri. Sehingga karena dioyok-oyok terus, dihadang-hadang terus, dikeluarkan terus, diusir-usir terus, akhirnya dia kecapean. Sampai keluar dari desa itu, dari tempatnya dia kerabat, karena dia itu langsung keluar, sempat makan saja enggak. Kasih minum saja nggak sempat diminum karena dia diusir-usir. Akhirnya dia bersama muridnya saja berdoa. Ketika dia keluar dari desa tempat kerabatnya itu, dia merasa kelelahan. Hanya dia minggir sebentar, habis itu
Dia tidur, begitu dia tidur dibangunin nggak bangun lagi, meninggal dah. Kok bisa? Ini Imam Bukhari yang habis umurnya untuk menyelamatkan hadis-hadisnya Nabi. Kok bisa di akhir umurnya seperti itu? Kok bisa begitu? Itu urusan Allah. Allah ingin mengangkat derajatnya. Kita nggak ada. Jadi jangan usah saya tanya kalau urusan Allah Taala nggak saya tanya. Sayyidina Zakaria alaihissalam kurang apa dia? Akhir umurnya digergaji. Seorang nabi, seorang rasul gergaji. Kenapa Allah nggak mampu Allah untuk membuat mati itu semua gergaji semua mati semuanya? Biar tahu diazab oleh Allah Taala. Apa nggak mampu Allah Taala? Mampu. Tapi kenapa Allah Taala seperti itu? Jadi itu kehendak Allah. Jadi jangan usah ditanyakan. Jadi Allah akan mempertanyakan apa yang kamu lakukan, tapi jangan kamu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah Taala. Tapi yang pasti silahkan kamu lakukan. Tapi apapun yang kamu lakukan itu muamalah kamu kepada Allah, dan Allah pasti akan membayarnya kontan. Jadi silahkan. Jadi kalau kamu melakukan kebaikan setelah ini berarti kalian menghormati Allah Ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala, mengakui diri kalian sebagai hamba Allah Ta'ala. Tapi setelah ini kalian melakukan keburukan, dosa dan sebagainya, berarti kalian menantang Allah. Mau dapat muamalah Allah Ta'ala yang spontan itu ya silahkan, tinggal tunggu waktunya saja. Yang bikin kalian lupa kepada kata-kata semacam ini itu adalah setan dan hawa nafsu. Dilupain. Nanti kalau sudah terjadi, iya anak udah kena balasannya Allah Ta'ala, baru dia menyesal. Jadi ingat terus. Supaya ingat terus bagaimana cari teman yang baik, gitu ya, supaya kita tidak lepas daripada mengingat Allah. Gal kafa min jazaihi iyyaka ala taati an radiyaka laha ahla. Cukup di antara balasannya Allah Ta'ala atas ketaatan yang kamu lakukan, an radiyaka laha ahla, kamu dijadikan sebagai ahli keridhaannya. Siapa ahli keridhaannya? Kalau kita mau melaksanakan sholat 5 waktu, kalau mau kita berjujur dan amanah, kalau mau kita berada di dalam jalannya, tidak keluar daripada syariatnya, berarti kita berada di kategori, di jalur orang-orang diridhoinya. Itu cukup sudah. Alhamdulillah kita berada di dalam jalur itu. Berarti jalur itu adalah jalur alladzi an'amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika. Nanti di akhirat, di dunia nggak bisa jadikan sebuah patokan barometer, nggak bisa. Kenapa orang soleh orang yang nggak bisa? Tapi yang pasti orang soleh tetap akan kekal sebutannya. Ingat raja yang mengusir Imam Bukhari, ingat siapa namanya? Gak ingat, disebut pun gak pernah. Imam Bukhari sebut sampai sekarang tetap sebut, itulah kebaikan. Dia bersyukur dengan apa yang dilakukannya, apa yang dilakukan oleh si raja itu. Sekarang kalau sama Imam Bukhari hidup, dia itu bersyukur apa tidak dengan apa yang dilakukan oleh raja? Bersyukur banget, karena dengan itu dia diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, tambah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Itulah yang terjadi. Jadi husnudzon pada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu kita dicoba sedikit saja, dicoba dengan finansial sudah lain, dicoba dengan sedikit sakit sudah lain kepada Allah Ta'ala, dicoba dengan cobaan ini sudah lain kepada Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan Allah tahun kemarin baik, tapi tahun ini nggak baik. Semoga Allah baik lagi ya Allah, semoga Allah baik lagi. Habis gitunya. Jadi Allah nggak pernah berubah, yang berubah itu adalah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak pernah berubah. Kamu dulu yang berubah, Allah yang berubah. Jadi Allah enggak pernah berubah. Jadi perubahan Allah Ta'ala itu justru rahmat bagi kalian, supaya kalian itu kembali ke jalur yang benar, jalan yang benar, gitu, jalan yang semula. Hadza bayanu jazaihim al-muajjal. Ini baru penjelasan tentang balasan mereka yang didahulukan. Tapi kalau upahnya, ganjarannya, pahalanya yang sebenarnya itu nggak ada di dunia, nggak ada. Komponen yang Allah siapkan untuk kita itu nggak ada di dunia sama sekali, nggak ada. Gitu. Yang ada di dunia ini semuanya jelek, yang ada di dunia itu semuanya fana. Yang ada di dunia ini kalau dibiarkan lama maka dia itu akan menjadi hancur, binasa. Itu di dunia. Mungkin kalau kamu tanya, rumah itu bagus ya, sekarang sudah jelek. 10 tahun lagi, 30 tahun lagi sudah jelek. Dulu rumah yang terbagus itu ada rumah fulan ya, sekarang sudah ada rumah yang lebih bagus lagi. Dan itu seterusnya, itu dunia. Jadi kalau di dunia itu sifatnya begitu, tapi di akhirat nggak ada seperti itu.
rumah nggak ditenggali, langsung ada apa? Sawangnya, ya kan? Ditinggali hewan-hewannya dan sebagainya, banyak debunya, harus disapu dan sebagainya. Kalau di surga nggak ada itu semuanya, nggak ada, tetap bersih terus. Nggak ada kemudian harus manggil tukang untuk diperbaiki karena apa, bocor itu, nggak ada. Kamar mandi nggak ada, sisir nggak ada, minyak wangi nggak ada, nggak perlu kita beli minyak wangi LV atau minyak wangi Rif, nggak perlu. Jadi semuanya keringat kamu jadi minyak wangi. Tapi sekarang jangan. Keringatnya Nabi itu minyak wangi, tapi keringat kita enggak gitu. Nah, jadi itu nanti di akhirat. Nah, tapi di dunia semuanya serba nggak enak gitu. Karena apa? Allah tidak menciptakan komponen untuk membahagiakan di dunia, nggak ada. Ingatkan bagaimana Nabi SAW ketika di depan sahabatnya beliau tertawa sendiri, sehingga sahabatnya bertanya-tanya kenapa Nabi SAW tertawa sendiri itu.